Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, al-malikil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program Sibak dan kita akan masuk ke ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah. Pada pelajaran yang lalu kita sudah mempelajari ayat 3 sampai 5 yang berbicara tentang al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Kali ini kita akan bicara tentang orang-orang kafir. Di dalam menjelaskan orang-orang kafir ini, Allah hanya membutuhkan dua ayat, dua ayat pendek. Sementara ketika berbicara tentang al-muttaqun yang sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, itu diperlukan 3 ayat yang masing-masing berisi penjelasan-penjelasan yang relatif rinci tentang orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan paham siapa itu orang yang bertakwa dan siapa itu orang-orang yang kafir. Baiklah, kita akan baca surat Al-Baqarah 6-7 yang berbicara secara singkat padat mengenai orang-orang kafir. Orang-orang yang sudah tertutup hatinya sehingga pelajaran dan peringatan apapun tidak bisa menembus hati mereka. Inilah secara singkat isi dari surat Al-Baqarah 6 dan 7. Mari bersama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun adzim. Shadaqallahul adzim. Kita pelajari mufradatnya satu persatu. Inna tadi dimulai dengan innal ladzina kafaru. Inna sering diterjemahkan dengan sesungguhnya. Bisa juga dengan sungguh, ya, karena ini adalah penguat. Ya, jadi sungguh atau sesungguhnya. Kafaru, ya, ini untuk jamak, hum mereka, sedangkan untuk huwa dia adalah kafaro, artinya kufur, ingkar. Bisa juga diterjemahkan dengan tidak menerima Islam. Ya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un itu sama saja. Ya, sama saja. Anzartahum, anzartahum. Ini sudah kita tahu artinya sebuah pertanyaan, apakah hum mereka, jadi anzarta artinya memperingatkan. Anzartahum, apakah engkau beri peringatan mereka itu? Ya. Am lam tunzirhum. Tunziru, anta tunziru, huwa yundiru. Tadi anzarta itu fi'il madhi atau kata kerja lampau. Sedangkan tunziru untuk anta juga adalah kata kerja sekarang atau fi'il mudhari'. Artinya sama, yaitu memperingatkan. Qulubun, ini jamak dari kolbun. Jin mim ini artinya jamak min, jamak dari. Ya, kolbun, hati. Ya, bahasa Indonesia menjadi kalbu atau kolbu. Ya.
Harus hati-hati karena kalbun itu artinya anjing. Kalau kolbun artinya hati. Ya. Khotama. Khotamallahu ala qulubihim. Khotama itu fi'il madhi. Kata kerja lampau. Fi'il mudhari'nya yakhtumu artinya menutup. Khotamallahu berarti Allah menutup. Apa yang ditutup? Sam'un, pendengaran. Khotamallahu ala qulubihim, tadi yang pertama. Wa ala sam'ihim, pendengaran. Kemudian wa ala absarihim, jamak dari basar, artinya penglihatan. Ya. Jadi Allah menutup kulubun pertama, menggunakan jamak. Sam'un, mufrad, tunggal. Absarun, jamak lagi. Nah, ini tentu ada rahasianya mengapa yang pendengaran itu tunggal, sedangkan yang penglihatan dan hati itu dijamakkan. Ya. Ghisyawah artinya penutup. Wa ala absarihim ghisyawah, penutup atau tabir. Adabun, ya, siksa, adab. Azimun, hebat atau berat. Adabun azim berarti siksa yang hebat atau yang berat. Baik, sekarang kita kembali kepada ayat tadi ya. Mari difahami ya, baca dulu kemudian difahami dan diartikan. Kita baca bersama-sama yang keras. Innalladzina kafaru. Ya, inna tadi apa? Ini penguat yang kita artikan sungguh atau sesungguhnya. Ya. Alladzina, ini sudah pernah kita bahas. Kafaru. Ya. Apa tadi? Kufur ya, sudah menjadi bahasa Indonesia. Jadi sungguh orang-orang yang kafir itu, ya, apa lanjutannya? Sawa'un alaihim. Sawa tadi sama, ya, sama saja bagi mereka. A'andzartahum. Sebab ya, a tadi apakah ya? Anzarta, kamu beri peringatan mereka. Am lam tundirhum, atau ya, am itu atau, lam tidak, tundirhum, kamu beri peringatan mereka itu la yu'minun. La yu'minun, la tidak, yu'minun beriman. Ya, coba diartikan. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sungguhnya orang-orang kafir itu sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak beriman. Mengapa demikian? Nah, ini dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya. Khotamallahu ala qulubihim. Khotama, ya, masih ingat tadi? Menutup. Siapa yang menutup? Allah. Apa yang ditutup? Qulubihim, hati mereka. Allah menutup hati mereka. Kemudian apa lagi? Wa ala sam'ihim, ya, pendengaran. Wa ala absarihim, jamak ya, dari basar. Ghisyawah, penutup atau tabir. Ya. Jadi Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, dan penglihatan mereka. Ya. Sedikit saya beri penjelasan mengapa ini di mufrad tunggal sedangkan ini jamak, ya. Absar dan kulub jamak. Ya, karena pendengaran itu memang hanya dari satu arah. Tapi kalau penglihatan itu bisa ke berbagai arah. Kulub, hati juga begitu. Ya, yang masuk ke dalam hati itu bisa dari berbagai segi, sudut. Ya, sebagaimana juga penglihatan. Sedangkan pendengaran ya semuanya itu hanya satu arah, ya, yaitu ke telinga. Oke.
Walahum adzabun adzim, ini penutup ayatnya, bagi orang-orang kafir itu apa? Adzabun adzimun. Baik. Sekarang kita latihan dengan ayat yang berbeda. Ya. Innalladzina kafaru, ya tentu sudah tahu, bi ayatillah, ya sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan apa? Ayatillah. Ya. Apa akibatnya? Lahum adzabun syadidun. Ya, tadi adzabun azimun. Ini syadidun. Ya. Nah, ini hampir sama aja. Azimun syadidun. Ya, kalau azim itu hebat, syadidun apa? Keras. Wallahu azizun dzuntiqam. Ya, ini ada bantuan mufradah di bawahnya ya. Kita lihat. Iya, silakan diterjemahkan. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Innalladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadidun wallahu azizun dzuntiqam. Ya, dengan bantuan mufradat ini saya yakin peserta bisa menerjemahkan. Latihan kedua. Kita baca bersama-sama. Innalladzina kafaru wa dhalamu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum thariqan. Nah, ini bantuan mufradatnya. Dhalamu, ya. Lam yakunillahu, lam yakun. Ya, tidak. Yaghfir, yahdi, ya, ini sudah ada di ayat-ayat sebelumnya. Thariqan, jalan. Jadi orang-orang yang kafir dan berbuat apa? Zalim, Allah tidak akan yaghfir, ya, yahdi, ya, menunjukkan apa? Thariqan, jalan. Oke, silakan diterjemahkan. Kemudian ini ayat berikutnya, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an. Bantuan mufradat. A'mal jamak dari amal. Sarab fatah murgana. Qi'ah padang, ya. Yahsabuhu dham'anu, yahsabu mengira. Siapa yang mengira? Adh-dham'anu. Nah, orang yang haus. Apa yang diperkirakan sebagai apa? Ma'an, dikira sebagai air. Ya. Apa yang dikira air itu? Sarabun, fata morgana. Oke, silakan diterjemahkan. Ya. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi. Ya. Bantuan mufradat di sini. Qul, ya, ara'aytum in akhadha, ya, sam'akum absarakum khatama ala qulubikum, ini sudah, ya, sama dengan ayat tadi. Man, siapa? Ya, ilahun ghairullah. Ya. Ghair, masih ingat? Ghairil maghdubi alaihim, ghairu. Ya. Ya'tikum, memberi kalian. Ya. Kita baca sama-sama. Qul ara'aytum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum man ilahun ghairullahi ya'tikum bihi. Jadi ringkasnya, kalau Allah itu mengambil pendengaranmu, penglihatanmu, dan menutup hatimu, siapa yang bisa memberikan dan siapa yang bisa membukakan? Nah itu. Oke, silakan diterjemahkan. Sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu tugas menerjemahkan ayat-ayat dari surat Al-Kafirun. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala ana abidum ma abadtum.
wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sedikit penjelasan ma di sini. Ma ta'budun, ma a'budu, ma abattum, ma a'budu. Ini ma di sini adalah artinya sesuatu atau apa. Ya, jadi misalnya ini la a'budu, aku tidak menyembah. Ma apa? Ta'buduna yang kalian sembah. Nah, begitu selanjutnya. Oke, ini tugas. Dan cuma satu tugasnya. Alhamdulillah, tidak banyak. Ya, nanti setelah ini dilanjutkan oleh Ustadz Muhaiban mengenai struktur berkaitan dengan ayat 6, 7 surat Al-Baqarah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah selesai membaca ayat 6 dan 7 surat Al-Baqarah yang berbicara tentang orang-orang kafir yang begitu singkat, padat, dan jelas dijelaskan oleh Al-Quran tentang orang-orang kafir ini. InsyaAllah akan dilanjutkan oleh Ustadz Muhaiban berkaitan dengan struktur yang ada di dalam ayat-ayat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.